Ian Tanjung. Itulah nama lengkap Ambo, seorang pemuda dari ranah Minang. Aka dan abang sekalian cukup memanggil Ambo Rian atau Ian. Ambo sebenarnya asli dari Kabupaten Tanah Datar yang berjarak sekitar 100 km atau 2,5 jam perjalanan darat dari Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Sebuah nagari yang terkenal dengan Istana Basa Pagaruyung. Istana dari Kerajaan Melayu yang berada di tanah Minangkabau dan dibangun sejak tahun 1347. Dari Nagari Luhanan Tigo, inilah Ambo memulai perjalanan untuk menyusuri kekayaan kuliner di Sumatera Barat. Asam kandis, asam gelugur. Ketiga asam, siriang-riang. Menangis di pintu kubur, teringat badan tidak sembayang. Itulah sepenggal pantun nasihat agama bagi masyarakat Melayu di tanah Sumatera yang menjadikan asam kandis sebagai bagian potongan sajaknya. Awalnya, Ambo pikir asam kandis itu bukanlah nama rempah, tapi cuma istilah dalam pantun saja. Ma batang ko jauh boleh dah. Iko tanya kuah. Sama? Aku tanya. Engkau? Yo. Kadang batangnya dah. Yo kadang metang sedek Udah lah Manje. Berdua Manje. Berdua saya yuk kita coba dah. Jadi. Ril, Ha. beko kalau ada yang jatuh, pilih di bawah ya. Ya. Dah sebelah situ awak sebelah situ. Jadi. Yalah. Nah, rupanya ini dia pohon asam kandis. Besar dan tinggi pula ya. Di Kabupaten Sijunjung, asam kandis tidak ditanam sengaja, melainkan tumbuh liar di hutan atau sekitar kebun warga. Jadi kalau bertemu asam kandis, semua orang boleh mengambilnya secara gratis. Karena bukan milik siapa-siapa, seperti yang kami panjat ini. Pohon yang berasal dari India Iko biasanya berukuran besar dan cukup sulit dipanjat. Buahnya berada tersembunyi di balik daun dan tumbuh di ujung dahan. Jadi harus jeli mencarinya. Kata udajon yang biasa dijadikan bahan masakan adalah kandis yang telah masak, tapi yang masih hijau dan mentah juga bisa diolah. Asam kandis biasanya menjadi bumbu untuk memberi atau menambah rasa asam pada masakan. Selain itu, asam kandis juga bisa dijadikan bahan untuk membuat beberapa jenis masakan dan masakan khas Minang lainnya. Dah. Sun. Bisa dah? Bisa. Yuk, balik dah. Ya balik balik. Ril, yuk, balik yuk. Yuk. Enggak tuh, Mak. Tapi yuk ubek sambal lado tanah. Sambal lado tanah. Ya. Kuah, bayan cik kuah. Kuah. Dari abunya tuh, Mak. Kuah dari asam kandi kuah, namudo gitu sambal lado tanah. Bayan cik bare. Asam apa, Mak? Asam kandi. Oh. Ini Mak Wi. Nah, bayan tuh. Ini banyak lu. Ambolah bersama Mak Net yang akan memasak gulai dari buah asam kandis mudo. Buah yang masih berwarna hijau ini harus dibelah dan dibuang isinya. Ternyata asam kandis termasuk jenis buah yang banyak getah dan lengket. Jadi saat membersihkannya jangan sampai mengenai pakaian, karena getahnya susah hilang. Karena banyak getah bisa membuat rasa masakan menjadi pahit nantinya. Buah yang sudah dibersihkan isinya langsung dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air yang telah mendidih. Kata Mak Net, cara Iko bisa menghilangkan getah kandis sekaligus membuat tekstur buahnya menjadi lebih lembut. Ini buktinya, air rebusan asam menjadi keruh yang menandakan getah asam kandis sudah keluar, jadi siap untuk dimasak. Gulai asam kandis lado mudo ini biasanya ditambah sayuran untuk membantu mengurangi rasa asam dari buah kandis saat dimasak. Kita biasanya menggunakan sayuran apa saja, tapi yang sering digunakan adalah sayur pakis atau biasa orang Minang disebut dengan daun paku. Bumbu untuk membuat lado mudo ini adalah bumbu santan khas masakan Minang, seperti jahe, lengkuas, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan tentu saja lado mudo. Semua bumbu dihaluskan kata Mak Net untuk memberi rasa pada masakan, sekaligus mengurangi rasa pahit dan getah asamnya. Kata Mak Net, kandis berguna untuk mencegah penyempitan pembuluh darah, memicu stroke. Kalau dibaca dari artikel-artikel itu, karena asam kandis mengandung senyawa ruksanton dan isokoano.
Selain itu, informasinya kulit kandis yang berwarna kuning cerah kaya akan antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas. Asam-asam banyak juga ya manfaatnya. Ambo pernah baca, kalau jenis bumbu yang digunakan di suatu tempat biasanya menyesuaikan dengan potensi rempah yang ada di daerah tersebut. Beruntung, Indonesia termasuk negara tropis yang kaya akan ragam jenis rempah. Berbeda dengan bangsa Eropa atau negara 4 musim umumnya, tidak memiliki kekayaan rempah seperti negara Asia atau tropis lainnya, sehingga mempengaruhi keragaman jenis kuliner khas yang dimiliki. Tak sekolah. Ayo, Mak. Apa yang biar Wala, foto? Bro. Lah sanggan tu salinan. Kemakan dalam sanggan tuh, Mak. Ya, tempe sanggan tu. Wah, situ api naik dulu, Mak. Itulah. Saya aja sendok tu. Dia buat. Pasti lo, Mak, deh, Beko. Untung Uda John sudah menyiapkan santan, jadi Ambo tidak perlu lagi mengukur kelapa. Kalau bumbu semualah siap, kita bisa langsung masak. Kacau. Santan kelapa kental dan bumbu halus dimasak dalam kuali dengan api yang sedang. Sayur tambahan dan asam kandis baru dimasukkan kalau sudah mendidih. Kalau bumbu sudah meresap, gulailah dapat diangkat. Makan oleh dah. Dia makan balik. Makan oleh. Yuk. Lihat jangan jauhnya, Om. Selamat makan sadonyo. Ikulah gulai asam kandis lado mudo dari si Junjung. Rasanya pedas asam dan gurih, semua bercampur jadi satu. Jadi rasanya lama bandar. Ini menjadi masakan pertama dari asam kandis yang Ambo dapat dari negari si Junjung.